Undang Perlindungan Data Pribadi. Ada undang-undangnya. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nomor berapa? Bentar. Baca lagi. Saya yang buat. Saya nomor ada undang-undang tahun 2022. Tidak ngatur soal ini, Mas. Bentar. Saya ikut merancang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oke. Undang-Undang Keterbukaan Publik nomor 14 tahun 2008 pun saya ikut Nah, merancangnya. kalau memang Anda, Mas Roy, yang membuat Iya. undang-undangnya, Anda harus ngerti. Ini nggak masuk ijazah itu. Paham nggak pasal berapa ya? Ayo berapa? Paham nggak pasal Baca lagi. pasal 65? Iya. Tidak Apa? masuk. Tidak masuk. Gini. Ijazah itu. Pasal 65 itu ya KTP, KTP masuk. Kalau KTP masuk karena ada NIK-nya, itu KTP, bisa digunakan ijazah, untuk dokumen-dokumen Ijazah pribadi enggak? itu Ijazah masuk di dalam perlindungan data pribadi. tidak, Mas. Yang seseorang itu ya berhak demi hukum untuk melindungi datanya itu. Jadi kalau ada pihak tertentu yang menggelar kayak tadi itu, nunjukin ke publik lalu membanding-bandingkan seperti penyidik, itu di pasal 65 Coba disebutkan. ancaman pidananya 5 tahun atau denda 5 miliar. Bukan, tadi kan ada perbedaan. Ijazah tidak termasuk, ijazah termasuk. Ijazah Termasuk termasuk. dari mana? Coba mana kalimat ijazah di situ? Tidak ada kalimat Coba mana ijazahnya. kalimat ijazah di situ? Kalimat Ijazahnya mana, Mas? data pribadi. Data ijazah nggak masuk data pribadi. Kalau KTP Pribadi. disebutkan. Enggak. Ijazah itu data pribadi tidak. Tidak. Gini. Tidak. Gini Kalau ya. KTP disebutkan. Baca undang-undang aja nggak bisa. Jadi gini aja. Ya, jadi jangan ngecap-ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Saya mendukung Pak Anies Baswedan karena ada bukti yang dapat dijadikan alat uji nasionalisme seorang Anies Baswedan. Saya memutuskan menjadi pendukung Pak Anies Baswedan karena saya tahu ada sesuatu yang telah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Ada bukti yang dapat dijadikan alat uji nasionalismenya seorang Anies Baswedan. Seringkali kita melihat ada umat-umat Kristen menangis, menjerit, ibadahnya dibubarkan, ibadah di rumah dibubarkan, ibadah Natal dibubarkan. Rumah gereja dihambat pembangunannya, digusur, disegel, pengurusan izin rumah ibadah dipersulit, dan seterusnya dan seterusnya. Marak terjadi hal-hal semacam ini. Tetapi di DKI Jakarta di masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan, seorang pemimpin yang selama bertahun-tahun kita serang dengan isu bapak politik identitas, kita serang dengan isu politikus rasis, tapi dia mampu dan berani mewujudkan puluhan izin pendirian rumah ibadah non-muslim. Coba Anda tunjukkan kepada saya, apa buktinya jagoan Anda itu lebih NKRI? Apa buktinya jagoan Anda itu lebih nasionalis? Apa buktinya jagoan Anda itu lebih mencintai NKRI yang berbineka tunggal ika ini ketimbang sosok-sosok capres yang lain? Apa masalah kalian? Apa maksud kalian? Saya mau ultimatum, saya mau katakan kepada kalian bahwa apapun yang kalian katakan terhadap Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, ketahuilah bahwa mayoritas rakyat Indonesia hingga detik ini masih mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Apapun yang kalian katakan tentang Insinyur Haji Joko Widodo, itu tidak akan merubah fakta bahwa mayoritas rakyat Indonesia mencintai Insinyur Haji Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, koruptor nomor sekian di dunia. Rakyat membutuhkan, bisa nggak kalian menjadi koruptor kelas kakap, kelas dunia, sama seperti Insinyur Haji Joko Widodo, yang bisa menjawab segala keresahan, segala keluh kesah, segala kegelisahan rakyat selama berpuluh-puluh tahun. Bisa nggak? Idola kami Budi Ari itu ikonnya relawan Jokowi yang ada di sana. Dia salah apa? Apakah dia ada korupsi atau dia bikin salah apa? Anda tiba-tiba mencopotnya di saat dia punya kinerja baik untuk membangun 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Orang-orang Jokowi seakan-akan Anda mau minggirkan semua Jokowi. Salah apa dengan kamu, Prabowo? Anda 4 kali
ikut pemilu dan kalah semuanya. Terakhir Anda minta tolong Jokowi, Jokowi angkat Anda sebagai Menhan. Dia membesarkan Anda, dia mengangkat Anda sebagai jenderal kehormatan. Masih kurang apa? Pada waktu Pilpres 2024, dia telah membantu Anda betul. Anda mengemis minta kepada dia agar anaknya Gibran ikut jadi wapres. Semua sudah, dan kami semua relawan Jokowi diperintahkan juga oleh Pak Jokowi untuk memberikan suara kami. One man, one vote, one value yang berharga dari kami kepada Anda. Tapi ternyata kami sebenarnya keliru. Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Kami salah apa dengan kamu, Prabowo? Jokowi salah apa dengan kamu, Prabowo? Karena Anda membenci Jokowi. Membenci Jokowi berarti membenci juga seluruh relawan Jokowi. Dari mana apanya Pak? Medianya Pak? Forum keadilan Pak? Oh ya nanti kalau kamu bikin isu sendiri ini udah bisa. Enggak. Itu hak prerogatif presiden. Katanya mau reshuffle Pak. Iya Pak. Infonya itu ini Pak. Hak prerogatif presiden. Ya udah nggak apa. Tapi reshuffle nggak sih Pak? Hak prerogatif. Bawa belum dapat infonya Pak. Belum. Kita kerja aja rakyat ya. Sekarang mau ke istana nggak Pak? Ke istana bagaimana Pak? Apa? Ke istana. Apa? Sekarang mau ke istana apa? Enggak. Belum naik pemerintahan. Kenapa kamu bikin isu sendiri? Enggak Pak. Konfirmasi aja. Makasih Pak Budi. Yang hari ini sedang sangat-sangat berbahagia. Bahagia karena Budiari dipecat. Udah resmi dipecat, sudah resmi diganti, dan sudah ada menteri baru yang menggantikan Budiari. Ya, saya paham kalian sedang sangat bahagia sekali, tapi tetap saja di balik kebahagiaan itu kita harus melihat kelucuan-kelucuan yang lainnya gitu ya. Memang ketika Budiari dipecat itu sudah lucu sekali, tapi prosesnya ini juga nggak kalah lucunya dan sangat menarik sekali. Karena beberapa jam sebelum pelantikan, 3 jam sebelum pelantikan menteri baru, dan ada menteri yang menggantikan Budiari atau Budiari dipecat dari kabinet Presiden Prabowo, Budiari itu masih rapat di DPR. Apa gitu. Ketika ditanya sama wartawan terkait isu reshuffle gitu ya, Budiari masih bilang, ngarang kamu. Wah, itu karangan kalian sendiri tuh wartawan katanya, bikin-bikin isu sendiri. Dan pihak wartawan ketika bertanya, ini benar Pak ada berita seperti ini, akan ada rencana reshuffle? Dan jawaban Budiari, belum ada pemberitahuan ya, kita ngurus rakyat aja. Kita fokus ngurus rakyat gitu. Jawabannya tuh tenang kayak di bulan-bulan sebelumnya. Seolah-olah dia ya nggak mungkin kena reshuffle lah. Dan Budiari masih memberikan jawaban-jawaban, ya reshuffle itu hak prerogatif presiden. Itu 3 jam sebelum pergantian dirinya, sebelum pencopotan dirinya gitu. Jadi Budiari nggak dikasih tahu. Enggak, belum ada pemberitahuan. Wah, kenapa kamu bikin isu sendiri katanya. Wartawan dituduh bikin isu sendiri. Padahal beneran ternyata gitu. Beneran Budiari dipecat loh. Kok bisa ya? 3 jam sebelum dipecat, dia bahkan nggak tahu. Masih nuduh orang lain bikin isu sendiri. ya, tapi pada akhirnya 3 jam setelahnya atau jam 4 sore ini, itu Budiari benar-benar sudah kehilangan jabatannya. Dia sudah tidak lagi menjadi menteri, hancur lebur rasanya. Jadi mungkin pertanyaan Presiden Prabowo di Kongres PSI di Solo kemarin ketika bertanya, Budiari ini Gerindra atau PSI? Sekarang sudah tidak penting lagi jawabannya apa gitu ya, karena jawaban Budiari sebelumnya kan, ya saya tunduk kepada Presiden sesuai dengan instruksi arahan Presiden. Masih belum jelas, belum clear jawabannya gitu. Jadi udah dipecat. Mungkin langsung pakai baju Gerindra gitu ya. Mungkin bisa tuh. Mungkin masih bisa aman. Atau mungkin ya pihak Gerindra juga nggak mau nerima Budiari. Jadinya hancur gitu. Udah nggak jadi menteri dan tidak dikasih tahu. Tiba-tiba pecat aja, hilang. Ini ya memang gitu ya. Memang yang namanya menteri itu adalah hak
prerogatif presiden. Terserah suka-suka presiden lah. Mau ganti hari ini, besok mau diganti lagi, terserah gitu. Itu adalah kewenangan kekuasaan presiden. Tapi kalau tiba-tiba dipecat, kalau tidak ada pemberitahuan, bahkan 3 jam sebelumnya ngaku bahwa Budi Ari ini nggak tahu, ya, bahwa dia merasa dirinya masih fokus bekerja, mikirin rakyat. Padahal ternyata udah dipecat. Ya, di situasi yang sangat membahagiakan seperti sekarang ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur gitu, betul-betul bersyukur karena satu masalah setidaknya di negeri ini sudah bisa diselesaikan. Meskipun ke depan penggantinya belum tentu juga bisa menyelesaikan dengan cara yang sempurna, tapi setidaknya saya sangat yakin dengan penggantinya, siapapun penggantinya Budi Ari, itu pasti jauh lebih baik dibandingkan Budi Ari. Sehingga ya, pemecatan yang dilakukan secara cepat, kilat, bahkan tanpa pemberitahuan seperti ini, itu membuat kita semakin bahagia. Budi Ari di reshuffle aja kita udah bahagia gitu. Ini nggak dikasih tahu, nggak dihormati, dilepeh begitu aja, kita semakin bahagia. Apalagi setelah ini kalau misalkan jadi tersangka. Itu akan menjadi sebuah kebahagiaan yang sangat sempurna, yang harus dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terutama para pendukung Presiden Prabowo yang tidak mendukung Jokowi. Ini adalah sebuah kemenangan besar yang layak untuk dirayakan kalian semua, karena akhirnya Presiden Prabowo mengambil satu langkah yang penting dan bijak untuk negeri ini.